Oh, oh, ini. Pernah saya reaksi dulu, geng, ini. Kapal ini, geng. Pernah saya reaksi di Melaka, di Sungai Melaka, geng. Wow, ternyata ini terbangunnya kapal ini, geng, adalah sejarah juga, geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, geng. Ini, geng, kali ini saya mau mereaksi sebuah kota, geng, yang bernama Melaka, geng. Kota ini terkenal pada zamannya, geng, sangat kuat dan sangat hebat. Tetapi saya penasaran, geng, kenapa kota sehebat ini dan sekuat ini, geng, yang bernama Melaka ini, geng, bisa dijatuhkan dan bisa ditaklukkan oleh penjajah, geng. Saya jadi penasaran, geng, dan saya mau melihat dan mereaksi videonya ini dari Amril Nizam. Kita menonton video ini, geng, juga melihat sejarah, geng. Oke, seperti apa videonya, geng? Mari kita sama-sama saksikan. Inilah Melaka yang sangat hebat. Jadi gambarkan oleh Portugis. Kotanya sangat kuat. Kotanya bukan kayu tapi batu. Tetapi sayang, orang ini Tun Sri Lanang bernama Tun Sri Lanang. Ada apa dengan Tun Sri Lanang menulis sejarah yang palsu. Dia menulis sejarah Melayu. Dia mengatakan orang Melayu berperang dengan lembing dan keris. Ini adalah pembelot yang bersama dengan Portugis. Inilah yang tali barut Portugis, yang sama-sama berjuang untuk Portugis dan ditangkap oleh tentera Aceh dan dibawa ke Aceh, yang sepatutnya dibunuh tetapi diampunkan. Akhirnya dia bertobat di Aceh menjadi orang yang baik. Tapi tulisannya sejarah Melayu ataupun Suratul Salatin ini mengandungi berbagai-bagai sejarah yang palsu, mengatakan orang Melayu sangat lemah, bodoh dan tidak ada teknologi sebab dia bercakap bagi Pak Portugis. Dan sayang, buku ini diisytiharkan sebagai karya agung Melayu oleh UNESCO, dan itulah sebab mereka tidak akan pilih karya ini sekiranya karya ini tidak berpihak pada mereka. Lihatlah Melaka, lihat kapal yang dipamerkan di tepi Sungai Melaka. Oh, ini. Pernah saya reaksi dulu, geng, ini. Kapal ini, geng. Pernah saya reaksi di Melaka, di Sungai Melaka, geng. Wow, ternyata ini terbangunnya kapal ini, geng, adalah sejarah juga, geng. Wah, oke. Semakin saya penasaran, geng, dengan sejarah ini, geng. Itu kapal siapa? Kapal Portugis. Itulah pengkhianat sentiasa berada dulu, kini dan selama-lamanya. Kita lihat bagaimana apabila jatuhnya Melaka, maka seluruh umat Islam bersatu, termasuk kerajaan Aceh, kerajaan Osmaniyah datang untuk membebaskan Melaka. Tetapi pengkhianatnya adalah kerajaan Johor, Pahang, Lingga, Riau. Inilah pengkhianat yang belum dicatatkan dalam sejarah. Pahang, Johor, Lingga, Riau, inilah pengkhianat yang bersama dengan Portugis mempertahankan Melaka. Apabila Melaka diambil alih oleh Belanda, satu kisah yang cukup sedih berlaku. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini, namanya Raja Haji, untuk menjadi komander besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat dia telah terkorban, syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surah ini. Kita kenal apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Akhirat di sebelah kiriku, badik bersaka di pinggangku. Sungguh demikian, Kata-katanya, geng. aku amat menyadari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan, dan PP ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, karena tahu di angin turun naik. Apabila Allah menghendaki terjadi perkara, maka tiada siapa yang dapat mengelaknya. Dia mengumpulkan seluruh tentera di Asia Tenggara untuk menentang Belanda. Tetapi dalam tentera dia dikumpul, diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang disebut sebagai wajah Melayu berhati Belanda. Ini, geng. Ini sekuat apapun, geng, sekuat apapun suatu bangsa, ada sekuat apapun suatu negara, geng, ketika ada duri dalam daging itu, geng, maka sangat mudah dikalahkan. Sangat mudah dikalahkan, geng. Seperti
cerita dari video Amril Nizam ini, geng. Pantas saja kota Melaka itu bisa ditaklukkan, geng. Ternyata ada duri dalam daging, seperti yang disampaikan tadi sama beliau yang bernama Tun Sri Lanang, ya, geng. Ada duri dalam daging. Seperti yang saya bilang tadi, sekuat apapun suatu bangsa, geng, ketika ada pengkhianat di dalamnya, pasti tumbang, geng. Pasti tumbang. Apabila Inggris datang ke sini, berwajah Melayu, berhati Inggris. Sejarah telah berulang. Ketika Portugis, berwajah Melayu, berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku. Maksudnya munafik yang sedang menjadi tali baru British atau Belanda datang mengepung Panglima sendiri. Syak Pasik, yakin soleh, batulah yang menjadi juada. Ini bahasa Raja Haji. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendolah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Kata-katanya nih, geng. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud. Tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang-undang, karena apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ini catatan yang disebut oleh Raja Haji. Mereka bersolat, sama-sama bersujud. Sujud mereka panjang. Kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah, seluruh mati. Itulah pengkhianatan yang menyebabkan Raja Haji kalah. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis warakah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai ilahi, kekalkan tulisan aku ini. Butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisan aku ini, supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar, sampai pada kita Syed Salin menunjukkan perjuangannya lah dikhianati oleh bangsa. Wow, ini adalah sejarah, geng. Kita menonton video ini juga kita sedang mempelajari sejarah. Mungkin teman-teman mempelajari sejarah yang berbeda dengan kisah ini, geng. Karena sekarang sejarah itu sudah banyak sekali dibelokkan, geng. Seperti yang diceritakan tadi, banyak sekali sejarah yang dibelokkan. Maka pola pikir orang kedepannya itu akan juga ikut belok, geng. Kemana sejarah itu akan dibelokkan, pasti orang yang kedepannya itu, geng, pola pikirnya pasti akan mengikuti sejarah yang belok itu, geng. Tadi saya melihat sejarah ini, cerita sejarah ini ya seperti ini, tetapi saya tidak tahu teman-teman melihat sejarah apakah ini benar atau tidak sejarah ini. Adakah teman-teman, menurut teman-teman, apakah sejarah ini benar seperti yang teman-teman pelajari dengan sejarah yang di sekolah-sekolah atau tempat lain, ya, geng. Dan saya hanya mendapatkan dari satu sumber saja tentang buku-buku yang ditulis tadi dan diambil oleh Portugis penjajah untuk menjadi senjata mereka. Dan jika itu sebagai keuntungan bagi penjajah, maka buku itu mereka ambil, ya, geng, karena itu suatu keuntungan bagi mereka, geng. Dan juga seperti kapal tadi di Sungai Melaka itu, geng, saya dulu pernah mereaksi, geng. Saya pikir itu kapal sengaja dibangun hanya untuk wisatawan saja, geng. Ternyata baru saya tahu, geng, bahwa kapal itu juga ada sejarahnya, sehingga kapal itu terbangun di situ, geng, terbentuk di situ dan dibangun di situ, geng. Ini adalah sejarah juga, geng. Dan saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak tahu apakah sejarah ini benar-benar asli yang diceritakan sama di video Nazril Nizam ini, apakah benar-benar asli. Mungkin teman-teman ada mendapatkan atau mempelajari atau melihat sejarah yang lebih detail lagi tentang hal ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, geng, sejarah ini kalau kita tidak teliti, geng, susah kalau kita tidak teliti mempelajarinya. Karena banyak sekali sekarang orang yang berusaha untuk merubah sejarah, untuk membengkokkan sejarah, geng. Dan buktinya sekarang sudah banyak sekali dari anak-anak kita, saudara-saudara kita, geng, yang terhasut dan ikut sejarah yang bengkok. Akhirnya kita bersih tegang dengan yang benar, dengan yang salah, geng. Itu ya, geng. Sejarah sekarang sangat-sangat sulit, geng, kita jumpai yang benar-benar lurus, geng, sejarahnya. Karena ya zaman sekarang, geng, apa-apa bisa diubah, geng, zaman sekarang demi kepentingan seseorang itu, geng, demi kepentingan bangsa luar. Mungkin
ini disebabkan oleh seperti yang saya bilang tadi adalah duri dalam daging, geng. Mungkin ini adalah pekerjaan pengkhianat tersebut, geng, rela menjual negeri, rela menjual negara, geng, demi mengubah suatu sejarah. Sejarah ini diubah, geng. Mati suri bangsa kita, geng, kalau sejarah diubah, geng. Usah. Oke lah, geng, sampai di sini saja, geng. Seperti biasa kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya, geng. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.